Hai, Cicot Bekel. Di sini kita akan masak makanan Nusantara ya, yaitu ikan emas bumbu bakar. Di sini kita udah punya 1 kilo ikan emas yang udah kita potong-potong dan udah kita cuci. Terus ini sebenarnya ikannya udah ikan frozen ya, udah saya masukkan ke dalam kulkas karena biasanya itu belanjanya itu bulanan. Jadi ya belanja sekaligus gitu kan. Nah, jadi masih ada butiran-butiran batu gitu ya. Terus di sini kita ada kacang karena kita pan bakar dia dengan bumbu kacang. Jadi kacang tanah yang belum digoreng. Nanti kita akan goreng. Terus di sini ada kunyit, ada jahe. Biasanya saya lebih suka ya ada aromatik jahenya. Tapi kalau misalkan ada yang terlalu nggak suka bumbu-bumbu yang terlalu kental gitu, nggak usah dikasih jahe gitu. Terus di sini ada yang sekitar segegem gitulah ya, sekitar segegem gini. Kalau dirasa-rasa udah segegem gitu ya udah. Kira-kira aja untuk bumbunya sama perpaduannya, si bawang merahnya juga sama sekitar 1 genggam gitu ya. Terus ada jeruk lemon atau yang ukurannya sedang atau kecil, cenderung kecil, atau bisa diganti dengan jeruk nipis gitu. Itu untuk nanti memarinasi si ayamnya biar enggak terlalu amis. Sebenarnya kalau misalkan mau pakai cuka apel atau pakai cuka gitu juga bisa, tapi kalau pengen lebih sehat dan alami gitu kita pakai jeruk lemon aja gitu. Kita potong aja langsung jeruk lemonnya, kita potong, terus kita langsung guyurkan ke ikannya. Nah sebenarnya kalau pengen marinasinya tuh bener-bener yang kayak apa ya, hilang banget bau amisnya gitu, kita bisa diamin juga dia dalam waktu kita mau masukin ke dalam freezernya gitu. Jadi tapi di chiller ya, di chiller aja jangan di freezer. Nah kita bisa diamin tuh di sana, udah posisi udah dikasih jeruk nipis gitu juga bisa. Jadi kita langsung balurin ke seluruh ikannya 1 buah jeruk lemon. Kalau misalkan pakai jeruk nipis itu kan cenderung lebih kecil ya, jadi boleh kita tambah 2 mungkin lah ya, 2 gitu. Tapi di sini ya lagi nggak ada stok jeruk nipis, jadi kita pakai jeruk lemon aja gitu, yang ada aja lah ya, murah-murah dan yang ada. Terus kita langsung kita aduk rata gitu. Kita aduk rata. Nah kita ini diamkan selama minimal 15 menit gitu ya. 15 menit kita diamkan, nanti baru kita bisa olah dan bumbuin. Oke. Sambil menunggu, kita di sini akan siapkan bumbu halusnya. Bumbu halusnya itu sangat simpel dan sederhana seperti yang tadi. Dan kita sisihin dulu sambil menunggu, kita akan siapkan bumbu halusnya. Kita akan haluskan semua ini ya. Kita haluskan menggunakan blender aja biar simpel, kita langsung masukin semuanya. Kalau misalkan kalian yang ngerasa nih, biasanya tuh ada yang ngerasa bumbu-bumbu Nusantara itu nggak enak kalau misalkan dihaluskan menggunakan blender gitu kan, jadi mau diulek aja gitu ya, nggak apa-apa, itu opsional, terserah kalian aja mana enaknya. Kalau aku sih ada teknologi, kenapa kita nggak menggunakan teknologi. Nah untuk ininya apa namanya, kunyit dan ini jahenya kita iris tipis supaya nanti mudah di blender. Oh ya maaf, saya kelupaan, kita juga harus tambahkan dengan ini ya, kemiri. Kalau saya lebih suka kemirinya rada banyak karena dia akan menambah rasa-rasa gitu. Jadi ini sekitar 8 kemiri, oke? Untuk 1 kilo ikan. Kita masukin sekalian, kita tambahkan air. Setelah semua bumbu masuk, kita tambahkan air. Lalu kita akan blend dia sampai lembut. Oke. Ini bumbunya yang udah kita blender tadi. Tapi sebelum itu kita akan goreng kacangnya terlebih dahulu ya bunda-bunda, karena kacangnya itu harus digoreng dulu. Ini kita tuang minyaknya dulu. Kita tuang minyaknya. Terus kita pakai api kecil aja karena kita mau goreng kacang. Nah sekitar kacangnya itu sekitar ya secukupnya. Kalau saya gunakan kacang sekitar 1 genggam juga gitu ya. 2 genggam situ 2. Oke, sekitar segini ya. Kita akan goreng. Nah tricky banget kalau untuk goreng kacang, dia tuh jangan sampai udah coklat baru kita angkat tuh. Kalau udah coklat baru diangkat, nanti kacangnya bakalan ngeburn gosong gitu kan. Jadi dia masih yang sedikit masih kuning, sekitar
ya 2 menit gitu, sedikit masih kuning, terus kita angkat sekitar kiranya dia udah mateng aja gitu ya. Oke, ini kacangnya udah kita angkat, udah seperti itu ya, coklatan seperti itu. Kita boleh tiriskan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan pindah ke menggoreng bumbunya. Ini minyaknya terlalu banyak ya, kita kurangin dulu. Kita nyalakan kompornya, api kecil karena minyak sudah panas. Terus kita masukkan saja bumbunya. Kita goreng sampai dia benar-benar matang, wangi gitu. Karena memang kehidupan dari bumbu Nusantara itu ya harus wangi gitu ya, bumbu-bumbunya tuh meresap wangi dan tergoreng dengan sempurna gitu ya. Kalau misalkan kita mau ngerimik yang masakan western gitu kan biasanya lebih ke mentah-mentah gitu kan. Jadi kalau kita udah, kita harus benar-benar yang ngeblend wangi bumbunya gitu. Kita aduk sampai kita benar-benar goreng sampai benar-benar keluar semua minyak-minyaknya. Jadi kayak benar-benar mateng gitu, merata gitu ya. Nah, ini untuk sambil kita nunggu si bumbunya tadi matang, kita bisa langsung kita tumbuk aja. Kalau saya lebih suka kalau kacangnya itu ditumbuk bukan di blender. Tapi misalkan kalian gunain chopper atau food processor dan segala macamnya di blender juga nggak apa-apa. Ini kalau saya lebih prefer kita tumbuk sampai dia benar-benar halus gitu ya. Nggak benar-benar halus, cuman dia itu masih ada bulir-bulirnya, tapi yang udah halus gitu ya, kita tumbuk. Nah, oke bunda-bunda, setelah sekian lama saya menumbuk-numbuknya kayak gini dan sampai hampir-hampir habis kesabaran saya karena ternyata capek juga ya bunda masak itu. Kalau misalkan kita harus ngeluknya secara manual gini, akhirnya kita udah dapetin kacang yang udah tertumbuk rata seperti ini ya. Dia masih ada gerindil-gerindil butiran-butiran debunya, cuman nanti bakalan kerasa gitu kacangnya. Oke, nah ini nanti siap untuk kita masukkan ke dalam bumbunya untuk jadi olesan si ayam. Maaf, jadi ayam. Si apa namanya tadi? Aduh, gara-gara numpuk nih jadi belepotan ngomongnya. Si ikannya, oke? Nah, seperti ini. Nah, gitu. Terus nanti kita skip dulu, kita pindah ke bumbunya. Nah, ternyata bumbunya juga sudah matang. Ini sudah mulai matang, sudah mulai mengering dan hampir goseng, gosong trek. Dan kita akan bumbuin dia menggunakan garam. Aduh ya Allah, garam kehidupanku sudah habis termakan usia. Tapi tidak apa-apa, tidak boleh menyerah sampai di situ saja bunda-bunda, karena dia masih bisa dipotek, dikoret-koret yang udah kita cemplungkan semuanya. Kita buang dia seperti buangnya bumbu-bumbu dosa kehidupan yang fana, dan ditambahkan micin atau kalau saya pakai kaldu jamur ya bunda-bunda, supaya terlihat sehat dan mewah adanya kayak para sultan ya. Oke, kita aduk-aduk sampai dia benar-benar kering dan ini bumbu sudah siap kita gunakan untuk menjadikan dia olesan dempul ikan emasnya, begitu bunda-bunda. Jadi sebenarnya intinya itu sangat mudah dan simple, bukan? Oke, kita pindah ke ikannya. Kita siapin bowlnya, terus kita masukin ini kacang yang sudah kita tumbuk setengah halus setengah tidak, kacang. Terus kita tuang bumbu-bumbu kehidupan kuningnya, tapi bukan yang ngambang di sungai ya Wak ya. Masa sambil ngomong kotor banget lu. Kita tuang aja langsung, jebret. Terus setelah itu kita tambahkan malike yang kita besarkan dengan tenaga sendiri gitu. Secukupnya sekitar 3 sendok makan. Kita udek. Nah, sebenarnya gunanya kecap tadi tuh sebagai pemanis sih gitu kan, karena kita kan ini nggak pakai cabai juga kan, kita masak itu cabai free, kacak banget karena kita nggak suka cabai-cabean, biasanya tuh ya lebih suka terong-terongan gitu. Kita aduk sampai dia benar-benar kental menyatu seperti pasta gigi nih. Terus kita boleh icipi rasanya. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Dah, kita udek. Terus kalau misalkan kan kita nggak pakai cabai, kita boleh tambahin dengan sedikit lada
supaya ada pedes-pedesnya sedikit lah gitu. Oke, nah sekarang bumbu cocolannya udah siap nih. Bumbu cocolan, bumbu olesnya udah siap. Kita siap untuk olesin ke dalam ikan-ikan berenangnya gitu kan. Ini ikannya sebenarnya kalau misalkan ini ikannya udah dipotong kayak gini ya dari suppliernya. Kalau misalkan kita punya ikan yang masih utuh gitu, lebih enaknya kalau dibelah miring gitu, dibelah gitu loh. Itu lebih enak nanti pas ngebakarnya. Kita siapin ikannya, kita ambil ini. Kita nggak makan kayak gini ya, karena kita bukan kayak MBI kambing ya kan. Terus ini masih ada airnya, ya kita tiriskan terlebih dahulu bestai. Nah ini ikannya setelah dicuci bersih. Nah karena ini potongan ikannya seperti ini, memang dari supplier udah kayak gini dari awal, bukan itu, jadi kita tuangin aja si bumbunya ini langsung ke sini. Karena kan kalau misalkan kita belah tuh bisa nih kita tuang langsung, maksudnya kita oles aja. Tapi karena ini kecil-kecil jadi kita ublok-ublok ya, biasalah. Di channel ini adalah channel masak oblok gitu. Nah misalkan tadi yang pas direndam tadi kan itu ada apa namanya, muncrat, itu ada apa namanya sih, jeruk nipis ya. Kalau misalkan lemon, kalau misalkan suka dengan rasa-rasa kecut lemon kayak kehidupan kalian gitu ya nggak usah dicuci. Tapi kalau saya lebih nggak terlalu suka kalau dia terlalu kecut gitu kan, jadi kayak habis masakan kemarin sore gitu ya kan. Jadi kita aduk sampai dia benar-benar rata. Panggang pakai oven ya Wak ya. Aduh ribet kali mah. Nah gitu, kita keluarkan dulu. Nah kalau saya itu karena tadi kan ikannya basah, jadi lebih ke senangnya manggang itu pakai jaring-jaring gitu. Jadi nanti nggak kebasahan gitu ya, nggak cepet kering gitu. Kalau misalkan kalian yang ovennya pakai oven biasa atau gimana ya boleh, bebas banget ya, bebas sesuka hati kalian. Nah kita susun aja rapi-rapi, nggak perlu lapis sih, yang penting tersusun. Kita susun. Nah ini kan potongannya gede tuh gitu kan, jadi karena potongannya gede nanti manggangnya juga rada lama, tapi dengan api kecil. Kalau misalkan api gede ya gosong lah, aneh banget lu. Nah kalau lebih enaknya sebenarnya ini juga dimarinasi dulu, tapi karena ini keburu anak-anak pulang sekolah nanti pada ngoceng belum ada makanan, jadi kita harus langsung panggang aja ya kan ya. Mama capek ya ngoceng terus, tapi nggak apa-apa. Kita panggang semuanya. Oke, setelah semuanya tersusun dengan rapi seperti tentara yang baris berbaris, kita tinggal dorong aja sodok sampai dalam. Aduh, kecepit lagi. Kita tutup. Kita set sekitar, karena ini kan tadi tuh potongannya tebal-tebal nih bestai. Jadi kita set sekitar 160 untuk api bawah, dan api atas kita pakai filling ya kan. Sekitar sedang lah gitu. Berarti ya sekitar 160 juga atas bawah. Oke. Kita set timernya. Kita panggang sekitar 30 menit. Tapi tetap dicek-cek ya, takut ngeburn nanti kalau misalnya gosong. Mending gue gak tuh. Oke, kita tunggu sampai dia matang. Ya guys ya, setelah kita bakar sekitar 15 menit atau 10 menit, kita boleh cek. Terus kalau misalkan bumbu-bumbunya kehidupan itu kurang gitu ya, namanya kan kurang dibumbuin gitu kan. Biasanya kalau emak-emak, nah ini kan masih ada sisa-sisa nih, kita boleh olesin lagi gitu. Kita olesin lagi aja biar dia benar-benar bumbunya itu banyak gitu. Ya kan kalau bumbunya kayak kurang gitu juga kan ya kurang indula mantulita gitu lah ya. Kita olesin sampai benar-benar bumbunya habis gitu. Nah kalau enggak juga nggak apa-apa, soalnya kan ini tadi kita udah aduk sama bumbunya banyak-banyak bertumpah-tumpah gitu kan, jadi nggak apa-apa sih sebenarnya kalau enggak. Tapi nih sayang mubazir, karena kan mubazir itu temannya Syaitonir Rajim gitu kan. Terus mama tuh biasanya nggak bisa nih biarin, kalau misalkan ini sisa-sisa tuh nggak bisa banget, nggak bisa gitu. Jadi harus dimasukkan semuanya gitu ya kan. Kita masukin aja semuanya biar nggak ada sisa sama sekali. Nah sampai habis gitu. Dah, terus kita panggang lagi sampai dia benar-benar matang gitu kan ya. Matang. Kalau misalkan tutup. Nah ya guys ya, untuk sisa bumbu yang tadi ini kan nih masih terlalu kental, boleh kita tambahin air matang, bukan air kobokan.
kita tambah air sedikit, air matang, air panas bila perlu. Terus kita aduk lagi biar dia sampai kekentalannya tuh pas gitu loh. Nanti bisa untuk cocolan waktu kita makan, sambil makan gitu kita tambahin bumbunya kayak gini. Tapi kalau misalnya terlalu kental tuh jadi kayak mau bakal bumbu bakar gitu kan, ya mau makannya juga kayak nggak enak gitu kan. Nah kalau udah kayak gini kita tambahin kecap sedikit aja biar dia sampai warnanya itu gelap gitu, jadi cocok lah untuk jadiin saus cocolannya gitu. Terus kalau udah kayak gini nih kan, kalau udah kayak gini kita tumpah hampir, kita wadahin ke wadah yang bersih. Karena kalau misalnya kita taruh di meja makan bentukannya kotor pudel gitu ya kan, yang gak enak banget gitu kan dilihat. Jadi ini cuma untuk mempercantik aja gitu, jadi kita pindahin aja ke wadah yang lebih bersih gitu ya kan. Nah setelah gini, nah gitu jadi cantik gitu kan, cantik. Oke, ini bisa jadiin nanti jadi sambal cocolannya. Oke, ini setelah kita bakar sekitar 30 menit. Oke, ini sudah matang, semuanya udah matang, berarti kita bisa mulai angkat ya. Kita matiin dulu kompornya. Itu udah mati. Terus kita angkat aja. Kita angkat pelan-pelan. Nah, seperti ini dia penampilannya ya teman-teman. Nah gini, oke, kita angkat. Kita plating, kita siapkan bowlnya, wadahnya. Terus kita tinggal angkat pelan-pelan karena dia itu lumayan lengket ya. Nih kita angkat kayak gitu. Tuh juicy banget gak tuh? Masih juicy tapi dia itu udah mateng gitu. Kita susun aja semuanya. Kita susun. Nggak usah terlalu rapi-rapi banget, yang penting tersusun dan nggak yang kotor kudel berantakan gitulah. Oke, semuanya kita susun. Nah jadi seperti ini siap kita hidangkan ke meja makan. Ini sebentar ya, kita hidangkan dulu ke meja makan. Oke guys, ternyata garam sudah habis, jadi semuanya ini masih nunggu beli garam, belum datang. Jadi kita move ke mana ya, ke buat sambal mentahnya dulu. Di sini ada bawang merah, ada apaan ini guys, lupa. Ini ada bawang putih dan ternyata ada cabai yang banyak sekali. Ini semua kita akan iris-iris doang karena sambalnya itu biasanya kalau saya itu lebih ke, kalau ini buat ala-ala sate Madura gitu ya. Sate Madura kita akan iris semua barang-barang ini. Terus nanti kita akan campur dengan sedikit lada dan garam juga, tapi garamnya belum datang. Garam, lada, dan kecap manis begitu. Jadi ini semua akan kita cincang ya best teh. Kita geprek aja dia sampai penyet, ya kan? Seperti kita orang-orang rakyat jelata yang udah kehimpit dengan kehidupan yang fana, atas bawah kita dinyatin. Nah kita semua cincang ya. Biasa kalau misalkan masak emang rada-rada ya besti, ya apa-apa. Terus kita cincang semuanya sampai dia halus. Kita seperti itu. Enggak. Sudah itu, setelah kita cincang halus, kita cincang halus, orang belum semua ya kan. Udahlah kita skip aja sampai kita buat dia jadi seperti magic. Oke? Surprise. Oke. Jadi sekarang ini semua udah tercincang dan kita akan masukin. Ini kalau misalkan aku pegang kayak gini kan pedes ya, ini kan cabai-cabean, jadi nggak mau lah ya, kita pakai sendok aja gitu kan, biar tambah higienis juga gitu ya kan. Kita kan bukan cabai-cabean, udah rada tumpah-tumpah nggak apa-apa karena kita bukan orang yang perfeksionis, jadi nggak mesti harus semuanya perfect gitu. Nah ini nanti ini sebenarnya bisa juga kalau misalkan cuman dijadiin kayak acar gitu, kayak gini doang, terus dikasih cuka atau dikasih jeruk nipis atau jeruk lemon gitu ya. Cuman kalau aku gitu kan, kalau aku lebih prefer ke dikasih kecap gitu, karena tadi kan ikan bakarnya itu tidak, ini kan sambal ikan bakar tuh, ikan bakarnya kan nggak pedes, jadi ini cabenya udah banyak membludak. Terus kita tambahkan lada gitu, lada sedikit aja, pelit aja, karena yang nggak pelit cuman suami
yang gajinya sudah lebih dari 2 digit angka gitu kan. Ya biasanya nggak pelit apa benar gitu. Nah, kita masukkan si Malika yang kita besarkan dengan mulut tetangga, dengan mulut sendiri nggak sih, yang kita besarkan dengan jerih payah sendiri, bukan jadi pelakor suami orang lain gitu ya kan. Nggak di endorse, jadi kita tutupin aja. Nah gini, kalau untuk kekentalan dan kemanisannya, misalkan dia masih anyep, masih kurang manis gitu, bisa dilihat-lihat saya gitu kan. Aduh, kok jadi narsis sih, nggak jelas banget. Oke, nah seperti ini ya. Nah ini sambalnya nanti yang untuk sambal biar kita makan si ikannya itu lebih nafsu gitu kan. Oke, dah sambalnya udah jadi seperti ini penampakannya, bukan hantu, bukan apa-apa. Sip. Terus kita ambil ininya, cabenya, cabai dan sausnya kayak gitu. Nah ini ya, sangat menarik bukan, dan sangat menggoda selera. Seperti itu, selamat mencoba. Tada. Oke, kita icip dulu dong, masa nggak diicip? Kita icip dulu ya. Tuh dalamnya tuh, gitu bisa dilihat matang merata. Tuh kan masih juicy tapi udah matang gitu, karena ini tadi pakai api kecil gitu. Makanya pakai tangan sih sebenarnya lebih enak. Bismillah. Rasanya seperti menjadi Iron Man. Dadah.